Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul Wild Card yang dirilis tahun 2015. Film ini menceritakan tentang seorang penjudi dan mantan tentara bayaran dari Las Vegas yang berusaha untuk sembuh dari kecanduan judinya. Hidupnya berubah ketika sahabatnya dianiaya oleh gangster, memicu untuk membalaskan dendam menggunakan keahlian bela dirinya. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Nick. Malam itu saat asik minum di sebuah bar, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sepasang kekasih yang sedang berdebat, di mana si pria yang bernama Osgood mengajak kekasihnya untuk berumah tangga, tetapi kekasihnya ini selalu saja menolak dengan berbagai alasan. Will you come with me? You mean come live with me? Then love. But I've been married 3 times. I suck at it. Perbincangan mereka berdua terhenti oleh kehadiran Nick yang tiba-tiba memaksa pacar Osgood untuk berdansa. Nick bahkan mempermalukan Osgood di hadapan kekasihnya dengan berhasil mencabut rambut palsu yang ia kenakan. Akibat gangguan itu, mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Namun Nick tak berhenti mengejar dan mempermalukan Osgood hingga yang terjadi. And it isn't over till you say it is. It's over. Kejadian barusan membuat pacar Osgood menjadi klepek-klepek. Ia tak menyangka bahwa pacarnya bisa semacam itu, dan akhirnya ia memantapkan hatinya untuk menikah dengan Osgood. My own little hero. Di waktu yang sama di depan sebuah rumah sakit terlihat seorang wanita yang mengalami luka parah akibat dianiaya oleh orang yang tak dikenal. Ia pun segera dilarikan ke dalam rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Saat setengah sadar, wanita itu tak berhenti mengucapkan nama Nick. Jadi siapakah Nick ini sebenarnya? Baiklah, kita lanjutkan saja. Sehari-hari ia bekerja sebagai konsultan keamanan. Pagi itu ia mendapatkan seorang klien yang mengaku sebagai milioner muda bernama Cyrus, di mana ia meminta untuk ditemani berjudi selama berada di Las Vegas, dan Nick pun sepakat untuk menemaninya. See, I'm a considerable gambler. They're the only chaperone in all of Nevada. Shall we say 7 o'clock? Dari kantor, Nick pun ke sebuah restoran untuk sarapan. Namun saat di parkiran ia kembali bertemu dengan Osgood yang terlihat sangat bahagia. Ia sangat puas dengan akting Nick semalam. Dan ya, ternyata kejadian semalam hanyalah akting belaka demi meyakinkan pacar Osgood kalau ia adalah pria sejati. Maka dari itu, Osgood memberikan Nick bayaran 2 kali lipat. Namun Nick bukanlah orang yang mata duitan. Ia menolak dengan halus bonus yang diberikan oleh Osgood karena sejak awal Nick hanya ingin membantu hubungan asmara teman baiknya. I was in character, man. Fucking around. She fucking loves me, man. Fresh from the bank, $1,000. I'll say the 500. I love you, man. I love you. Saat sarapan, Nick berbincang dengan pelayan yang ada di restoran yang sudah sangat akrab dengannya. Ia bercerita memiliki sebuah mimpi di mana Nick sangat ingin pergi ke sebuah kota kecil di Prancis dan menghabiskan waktu hidup selama 5 tahun ke depan untuk bersantai. Namun untuk mewujudkan mimpi tersebut, Nick memerlukan uang paling tidak $500.000. Sebelum pergi dari restoran, Nick diberitahu kawannya kalau Holly baru saja menelpon dan memintanya untuk mampir. Hey Nick, Holly just called. Ternyata Holly adalah wanita sekarat yang tadi kita lihat. Entah apa hubungannya mereka berdua, namun Nick dan Holly tampaknya cukup begitu dekat. Di rumahnya, siang itu Holly mulai bercerita kronologis kejadian beberapa hari yang lalu, di mana ia baru habis pulang kencan di sebuah hotel. Tiba-tiba 3 orang tak dikenal memasuki lift dan memaksa Holly untuk ikut ke sebuah pesta, dan yang ternyata itu adalah sebuah jebakan untuk Holly.
Di kamar si orang yang tak dikenal ini, Holly diperkosa dan begitu selesai, dua orang bodyguard pria itu memukulinya agar tak berani mengadukan persoalan ini ke polisi. Dan sekarang Holly ingin menuntut balas dendam. Nick sendiri merasa iba tetapi juga agak kesal ke Holly yang masuk ke sebuah hotel yang sudah jelas-jelas adalah sarang dari para mafia. Bahkan jauh-jauh hari Nick sudah sering mengatakannya kepada Holly. Dan pada intinya Nick mengatakan kepada Holly bahwa ia harus menyewa pengacara ataupun detektif untuk mengusut kasusnya dan bukan dirinya. Must hire a lawyer, Holly. I'm not a lawyer. He was in or any goddamn thing about it. Then you must hire a detective, Holly. I'm not a detective. Then I've stayed away from them and they stayed away from me. Tetapi perkataan Nick tadi hanyalah sebuah bualan semata karena ujung-ujungnya ia tak tega dengan apa yang menimpa Holly dan diam-diam memutuskan untuk mencari tahu siapa pelaku yang dimaksud. Kemudian Nick ke hotel tempat si pelaku menginap. Di sana ia menemui teman lamanya bernama Millie. Nick meminta tolong untuk dicarikan pelaku yang Holly sempat jelaskan ciri-cirinya. Gets on a high floor, travels with 2 large bodyguards. I get off at 4. Singkat cerita, sore itu keduanya kembali bertemu dan Millie berhasil menemukan apa yang Nick cari. Si pelaku bernama Danny DeMarco. Dia adalah seorang anak pimpinan mafia besar di Italia. Ia menginap di kamar hotel dan juga memiliki 2 bodyguard yang cukup besar yang selalu bersamanya. Dan di akhir percakapan, Millie sebagai teman baik Nick cuma memberi saran agar dirinya jangan mencari masalah dengan Danny karena ia jamin tak akan berakhir dengan mudah. His name is Danny DeMarco. How big are they? A lot bigger than you. Fuck with these guys. Setelah mendengarkan nasihat itu, Nick kembali menelpon Holly dan mengatakan ia tak mendapatkan info apapun soal pelaku yang memperkosanya. Tetapi Holly yang sudah kenal baik dengan Nick, ia tahu kalau Nick berbohong dan menutupi sesuatu. Akhirnya Holly kembali membeberkan fakta di mana malam itu saat setelah diperkosa, Danny menodongkan pistol ke kemaluannya hanya demi menunjukkan kekuasaannya sebagai seorang anak bos mafia. Dan Holly juga mengatakan bahwa dahulu ialah satu-satunya orang yang menerima Nick saat terpuruk. And when you hit bottom, who climbed down there and found you? Only me. Singkat cerita, malam pun tiba. Nick harus menemani Cyrus berkeliling ke Las Vegas. Mereka pergi dari satu kasino ke kasino lainnya. Tetapi sebagai seorang milioner, Cyrus terlihat agak mencurigakan. Apalagi ia hanya berjudi di meja taruhannya untuk kalangan kelas bawah. Tetapi bagaimanapun juga, itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan Nick. Di lain sisi, pikirannya malam itu sebenarnya lebih terganggu oleh kata-kata Holly di telepon tadi. Goodbye, Nick. Dan karena merasa berhutang budi, akhirnya Nick memutuskan untuk memberitahu Holly identitas pemerkosanya serta nomor kamar hotel yang ia inapi. Tetapi ujung-ujungnya Holly kembali meminta lebih. Ia maunya balas dendam dan Holly tahu betul hanya Nick yang mampu membantai siapapun, bahkan jika targetnya seorang bos mafia. I want my revenge, Nick. Chance for what, Holly? I want his nuts in my hand. Pada malam harinya, Nick mendatangi kamar Danny mengaku sebagai teman dari seorang bos mafia Las Vegas bernama Baby. Ia pun diizinkan masuk dan berbincang dengan Danny soal permasalahan Holly. Tetapi bukannya mengaku perbuatannya, Danny malah berpura-pura tak ingat apapun, bahkan mengancam balik menggunakan senjata api. Nick sebenarnya sangat ingin menyelesaikan semua persoalan ini secara baik-baik. Bahkan ia mencoba menenangkan dirinya dengan membayangkan cita-cita liburannya ke Prancis. Kesabaran Nick pun habis dan pada akhirnya Nick menghabisi 3 orang mafia hanya bermodalkan sebuah kartu kredit. Let's go. Dan setelah itu ia mengikat ketiganya dan mengajak Holly untuk masuk ke kamar. Dan tanpa basa-basi, Holly mengeluarkan sebuah gunting tanaman untuk melukai kemaluan Danny. Danny yang ketakutan mengajak berdamai dengan memberikan uang $50.000 yang berada di lacinya. Tetapi Holly tetap belum puas. Ia pun melukai kemaluan Danny hingga ia menangis layaknya anak kecil akibat ketakutan. Yeah, sure it is. You know what? Just
No, please don't. Pada malam itu juga, Nick menyarankan agar Holly keluar dari Las Vegas karena Danny pasti akan menuntut balas dendam. Uang $50.000 tadi mereka bagi dua dan keduanya pun berpisah. Okay, I want half. Nick berencana juga akan keluar dari kota untuk bersembunyi sementara waktu. Tetapi setelah memegang uang lumayan banyak, ia memutuskan untuk menggandakan uangnya malam itu juga melalui permainan blackjack. Namanya juga berjudi. Awalnya Nick bermain aman dengan kelipatan ratusan dolar. Kebetulan yang menjadi bandar adalah temannya sendiri. Namun setelah berhasil menebak kartu-kartu yang akan keluar, membuat Nick semakin optimis kalau malam itu keberuntungan sudah menyertainya. Dari tadinya main di kelipatan jutaan, kini meningkat jadi puluhan juta. Namun setelah bandarnya diganti, Nick memutuskan untuk berhenti sejenak. Lumayanlah, ia sudah untung kurang lebih 120-an juta dolar. Malam itu Cyrus juga berada di kasino yang sama, tetapi belum sempat mengobrol lama, tiba-tiba Nick kembali kepikiran apakah keberuntungan masih menyertainya. Karena penasaran, ia pun kembali ke meja judai. Dan ya, benar saja, kemenangan demi kemenangan terus ia dapatkan. Orang-orang di sana bahkan merasa kagum akan kemampuan judi Nick yang kini telah memenangkan ratusan ribu dolar. Yang awal modalnya cuma $100. Kini chip yang ia miliki berjumlah 506.000 US dollar, nilai yang cukup untuk mewujudkan mimpinya liburan di Prancis. She knows how to shake that thing. Selesai bermain, Nick sempat berbincang sebentar dengan Cyrus sebelum akhirnya ia ke meja penukaran chip. Tetapi bukannya menukarkan semua chip yang ia miliki, Nick malah tergoda untuk kembali bertaruh. Di sini kita dibuat sadar bahwa salah satu alasan Nick tak pernah bisa menggapai mimpinya adalah hobinya bermain judi. Dan tak tanggung-tanggung kali ini Nick mempertaruhkan semuanya dalam sekali bermain. Bahkan ia juga mengeluarkan uang cashnya. Jadi total taruhannya 525.000 US dollar. Orang-orang pun kembali berkumpul menyaksikan kegilaannya. Tetapi seperti yang kita duga, kali ini ia sial bukan main. Nick kehilangan segalanya. Rungkad. Setelah itu ia ke kamar mandi. Rasa penyesalan dan stres semua menumpuk dalam benaknya, hingga akhirnya ia pun jatuh pingsan. Saat terbangun, Nick berada di ruang istirahat milik kasino. Terlihat Cyrus menemani sejak tadi. Setelah semuanya yang terjadi, Cyrus akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia alasan mengapa ia menemui Nick sejak awal, di mana ia sebenarnya ingin diajari Nick cara bela diri ataupun teknik bertarung yang pada intinya ia tak ingin hidup dalam ketakutan. Ia telah mencari berbagai orang yang masuk kualifikasinya dan hanya Nick yang memiliki itu semua. Bahkan ia rela membayar senilai jutaan dolar agar Nick mau ikut dengannya. Diinformasikan bahwa Cyrus sudah jadi miliuner sejak umur 19 tahun. Kekayaannya sudah ratusan juta dolar berkat kecerdasannya di bidang IT. Tetapi bukannya senang akan tawaran itu, Nick malah marah karena Cyrus menyinggung kalau yang membuat Nick tak bisa keluar dari Vegas bukanlah kebiasaan judinya, tetapi rasa takut keluar dari kota yang ia sudah anggap sebagai kampung halamannya sendiri. Don't go. We can help. You want adventure? Swell. Cyrus, go on your own. Nick kemudian memutuskan untuk merenung sejenak di bar. Tapi kali ini orang-orang utusan Danny akhirnya muncul dan tepat pada waktunya. Kebetulan Nick sedang butuh pelampiasan stres, pelampiasan rungkat, pelampiasan amarahnya. Dan inilah yang terjadi.
Iya, berapapun preman yang Danny kirim padanya saat itu, tak satu pun dari mereka yang bisa menangkap Nick hingga akhirnya sang pemilik kasino menghentikan pertarungannya akibat rusaknya berbagai fasilitas di sana. Namun Nick langsung tunduk ketika sang bos mafia Las Vegas bernama Baby memanggilnya untuk sebuah pertemuan khusus. Mereka berdua saling menghormati sejak lama, namun peraturan tetap peraturan. Nick dituduh telah merampok Danny serta membunuh 2 bodyguardnya, padahal Nick hanya melukai mereka. Singkat cerita, Nick pun dibawa ke sebuah ruangan khusus untuk disidang. Jika terbukti bersalah, Nick akan langsung dibunuh. Di sana Danny telah menunggunya dan Baby langsung meminta Danny untuk menceritakan kronologi kejadian pembunuhan kedua bodyguardnya. Di sini Danny yang pengecut mengarang-arang ceritanya dan bahkan mencoba menutupi dosanya yang telah memperkosa Holly. Dia mengatakan bahwa Nick tiba-tiba datang ke kamarnya dan menembak kedua pengawalnya, tetapi Nick hanya tertawa dan bertanya 2 hal. Yang pertama adalah mengapa ia harus membunuh menggunakan pistol. Danny pun mengatakan bahwa semua orang membunuh menggunakan pistol. Namun Baby langsung membela Nick, di mana ternyata sudah menjadi legenda di Las Vegas kalau Nick adalah orang yang mampu membunuh siapapun tanpa perlu senjata api. Bahkan kata Baby, bisa saja ia membunuh bermodalkan sebuah asbak. Kedua, Danny diminta untuk menunjukkan luka di kelaminnya sebagai bukti jika semalam ia dibuat menangis oleh seorang wanita. Dan pada intinya Danny membunuh kedua pengawalnya karena merasa malu. Ia takut jika kejadian memalukan semalam tersebar kepada orang lain. He could kill you with this. From 5 feet or 15, Wild needed a gun to commit a robbery. I saw it put there with a pair of garden shears. What is this? Line just up inside down. I won't. Oh, Daniel, you just blew the ball game. Now you may go. I'm gonna see you real soon. Sebelum berpisah, Baby cuma mengingatkan kepada Nick kalau Danny tak akan tinggal diam dan sebaiknya ia mengungsi sementara waktu. Singkat cerita, dari sana Nick memutuskan mampir ke restoran andalannya untuk sarapan. Kini ia bingung karena uangnya telah habis dan para mafia masih akan terus mengincarnya. Tetapi tiba-tiba di ujung meja, Cyrus kembali muncul dan mengatakan ingin berterima kasih karena telah menyadarkannya bahwa semua orang memiliki ketakutannya masing-masing. Di sini akhirnya Nick pun mengakui kelemahannya dalam berjudi dan takut untuk keluar dari zona nyaman. Kemudian ia mengatakan bagaimanapun juga kini impiannya telah menjadi angan-angan karena semua uangnya telah habis. Cyrus yang sudah menduga hal itu kemudian memberinya sebuah amplop berisikan cek senilai 500.000 US dollar plus sebuah tiket ke Korsika, kota impian Nick di Prancis. Tetapi di tengah perbincangan tiba-tiba Danny bersama beberapa anggotanya kembali muncul dan hampir saja membunuh Nick. Untung saja Cyrus berhasil mengalihkan perhatian mereka semua dengan pura-pura menjadi orang gila. Oh, sweet missingly found you. I finally know. Oh. Nick pun berhasil kabur dan bersembunyi di atas kanopi. Di tangannya terdapat sendok dan pisau makan. Ia kemudian menenangkan dirinya sebelum akhirnya inilah yang terjadi. Ia bertarung sesuai dengan legendanya kalau Nick adalah orang yang mampu membunuh siapapun tanpa perlu senjata api. Hingga pada akhirnya tersisa Danny, seorang yang ia bunuh dengan sangat brutal. Saat akan naik mobil, Cyrus kembali menghampiri Nick dan memaksanya untuk menerima tiket dan uangnya yang ia hadiahkan. Nick mencoba menolak namun Cyrus tetap ngotot karena walaupun terlihat simpel, Nick telah berhasil menghilangkan rasa takut di dalam hatinya. You earned this. Thanks. But not just for this. You're a good friend. Friends? Di sana, Nick pun mampir sebentar ke motel untuk mengambil pakaiannya. Dengan sangat berhati-hati, ia keluar kamar dan kembali mengendarai mobilnya hingga terlihat ia berhasil keluar dari Las Vegas dengan selamat menuju kota impiannya. Dan film pun
Pragat.